Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan nama kelompok 11 yang beranggotakan saya, Muhammad Hazim Abu Bakar, kemudian Firman Panji Utama, Muhammad Kolbun Salim Bakri, Raden Raffi Alif Akbar, dan Rizky Ramdan Nugraha. Di sini kami akan mempresentasikan pembagian pengerjaan tugas besar konstruksi perangkat lunak. Untuk saya sendiri mendapatkan bagian untuk mengerjakan parsing. Dan di sini yang saya kerjakan yaitu pertama membuat file JSON berisikan user dengan isi ID, username, password, role, nama yang berulang sebanyak 4 kali. Kemudian saya juga membuat kelas user. Yang pertama dibuat kelas user dulu yang berisikan variabel ID, username, password, role, nama sesuai dengan yang ada di file JSON. Kemudian untuk variabelnya diberikan getter setter untuk mengembalikan nilai. Kemudian dibuat konstruktor untuk kelas user dengan parameter yang sudah disesuaikan. Kemudian this.id ini digunakan untuk menyatakan bahwa variabel ID yang ada pada kelas user ini sama dengan yang ada di parameter konstruktor user ini. Selanjutnya dibuat kelas user lagi yang berisikan list dari kelas user ini. Karena file JSON-nya sendiri berisikan perulangan, maka dibuat list dengan ada getter setter seperti biasa. Dan juga dibuat lagi konstruktor untuk kelas user yang berisikan parameter user dengan list user. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Kolbun Salim. Di sini saya mengerjakan bagian runtime configuration, yang dimana saya membuat kelas user config ini, yang dimana fungsinya akan menangkap hasil dari deserialize ini, yang akan kita gunakan pada form 1 ini. Lalu untuk menggunakannya, pertama harus membuat objek baru dari user config tadi, di mana dinamakan dengan config. Di sini saya menggunakannya untuk di method function login ini sebagai pengecek, di mana username dan password yang input dari parameter dicek apakah sudah menyesuaikan dengan yang ada di file users.json ini, yang seperti berikut. Ada ID, username, password, role. Nah, di sini apabila user dan passnya sudah sama dengan username dan password pada file JSON, akan mengaktif triggerkan login. Dan saya lagi menggunakan di sini ada switch case untuk menyesuaikan mereka akan masuk ke halaman mana sesuai role-role yang ada dari file JSON yang sesuai. Lalu di sini juga saya menggunakan nama dari file JSON juga untuk dipindahkan ke halaman mereka masing-masing, seperti main siswa, main guru, main wakasek, dan sebagainya. Dari saya, sekian. Terima kasih. Nama saya Rizky Ramdan Nugraha. Saya bertugas pada bagian generik, seperti yang terlihat pada layar, pada prosedur fungsi login bertipe generik berinisial T yang menerima parameter username dan password. Lalu terdapat tipe data dynamic user yaitu username dan tipe data dynamic pass yaitu password.
Lalu fungsi login ditempatkan pada prosedur fungsi login klik atau tombol klik pada GUI, lalu yang mana pada fungsi login mengidentifikasi tipe data generik yaitu string pada username dan password. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Utama dan saya bertanggung jawab untuk defensive programming. Defensive programming yang pertama adalah try catch, di mana yang di try adalah reconfig file. Reconfig file di sini fungsinya untuk membaca users.json yang telah kami bikin sebelumnya, di mana berisi data-data dari user. Kemudian ketika terjadi error atau exception, akan di print file tidak ditemukan, kemudian message dari exception handlingnya. Kemudian terdapat debug assert, di mana yang dilakukan di sini adalah mengecek apakah panjang dari password lebih atau tidak dari 8 karakter. Ketika panjang password tidak melebihi 8 karakter, maka akan keluar error message yang bertuliskan panjang password harus melebihi 8 karakter. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Raden Raffi Alif Akbar. Saya mengerjakan bagian state-based contraction. Saya membuat state-based contraction untuk menggambarkan pada aplikasi ini apakah kita sedang online, yang berarti kita sudah login, dan offline berarti kita logout atau belum masuk aplikasi ini. Di sini saya mendefinisikan state dan transisinya menggunakan enumerasi. Di sini terdapat state online dan offline, lalu terdapat transisi atau trigger login dan logout. Lalu di sini ada state awal pada aplikasi ini, yaitu offline. Lalu di sini saya menggunakan kelas sebagai struktur perpindahan state-nya seperti ini. Lalu di sini ada transisi position-nya, yang di aplikasi ini saya membuat dua transisi state, yaitu dari offline ke online menggunakan trigger login, dan dari online ke offline menggunakan trigger logout. Lalu di sini ada fungsi atau metode untuk mencari state selanjutnya. Dan di sini ada fungsi atau metode untuk menggantikan state saat ini ke state selanjutnya. Lalu kelas state ini akan dipanggil pada from awal, inputan awal. Jika username dan password benar yang dimasukkan, maka state akan berubah dari yang offline tadi jadi online, atau jika gagal maka state tetap offline. Seperti jika salah memasukkan username dan password maka tetap offline.
Jika loginnya berhasil, username passwordnya benar, maka akan login sesuai dari masuk ke main-main yang sesuai role masing-masing. Lalu jika sudah, kelas state itu akan dipanggil lagi di main-main masing-masing, di semua main, untuk mengkondisikan trigger logout. Maka akan logout. Sekian dari saya.